Setelah Sandper dan Weirdo memasuki kapal itu, sebelum memasuki kapal itu, di sana James berkata dalam ear monitornya, "Bertunggu dulu, ada yang ingin kusampaikan tentang kapal pesiar itu. Kapal tentang opera itu sangat luas. Selain itu, struktur di setiap lantainya sangat berbeda-beda," ucapnya. "Kalau alien itu tidak mendekati kita terlebih dahulu, maka kita tidak akan mudah menemukan alien itu. Kalau kita mencoba membuat keributan kecil, maka mungkin saja alien itu akan muncul," ucap Weirdo yang bertanya. "Wah, itu juga mungkin," ucap Weirdo. "Mungkin kita harus berpencar, itu lebih baik," ucap Sandper. Di sana James pun membenarkan hal itu. "Benar, kita tidak bisa menunggu begitu saja. Sepertinya yang terbaik adalah membagi menjadi dua tim lantai atas dan lantai bawah. Sekarang posisi kalian berada di dek bagian depan. Dari salah satu kalian harus lurus saja dan menemukan ruang mesin, lalu sisanya turun ke bawah dan pergi menuju gudang kapal, sehingga satu orang lantai atas turun dan lantai lain ke bawah, dan sisanya dari kalian lantai bawah bisa naik lantai ke atas ketika sudah mencarinya. Lalu carilah beberapa korban selamat, lalu saat bertemu dengan alien kalian bisa menghabisinya. Satu hal yang kukhawatirkan, kalau kalian bersama-sama saja, mungkin kalian bisa dengan mudah menghabisi alien itu. Tapi jika kalian membagi tim, maka saat bertemu dengan alien, kalian harus melawannya satu lawan satu." Namun di sana, Sandper berkata, "Ya, apa boleh buat? Saat ini tidak bisa mencari korban selamat, maka kita harus mengambil cara cepat." Di sana Weirdo juga berkata, "Kalau begitu, aku akan urus lantai atas." "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke bawah," ucap Sandper yang bersiap-siap turun ke bawah. "Jangan lupa kasih tanda jika kau bertarung atau bertemu dengan alien itu." Dan Sandper pun langsung melompat ke arah bawah. Dia mencengkram bagian kapal itu, merobeknya begitu saja, menendangnya di lambung kapal dan memecahkan lambung kapal tersebut. "Penuh dengan barang-barang ya," ucap Sandper yang melihat isi dari kapal itu. "Kalau begitu lantai 2 adalah gudang kapal." "Lalu bagaimana situasinya?" ucap James bertanya. "Masih belum tahu, masih belum lihat ada orang di sini. Tidak ada mayat, sepertinya tidak terjadi apa-apa di sini. Aku akan pergi mencari ke tempat lain," ucap Sandper. Lalu dia pun bertanya, "Weirdo sepertinya sudah berhasil masuk. Bagaimana dengan keadaan di sana?" "Tidak ada apa-apa. Sejak memasuki pintu masuk," ucap Weirdo, "aku hanya menemukan mayat-mayat yang bergeletakan di sini. Ruang mesin juga, ruang kemudi juga. Bahkan aku sudah mencari hingga ruang kontrol. Tidak ada yang istimewa selain para korban yang sudah mati. Aku sedang melihat neraka. Aku seperti sedang berada di neraka," ucap Weirdo. "Kayaknya dia tidak akan muncul. Kita seperti bermain petak umpet." James komunikasinya tidak stabil. Ketika itu tiba-tiba jaringannya pun terganggu. Halo, ada apa ini?" ucap James sambil dia melihat keluar yang sepertinya terganggu karena badai. "Tidak mungkin, kenapa sudah gangguan saja? Aku juga tidak menyampaikan dengan jelas, namun kau tetap harus memakai earpiece tersebut. Apa ini gara-gara kita hampir memasuki segitiga Bermuda ya? Ini memang sulit karena tim dibagi dua sehingga komunikasi itu sangat penting." Namun ketika itu Weirdo merasakan sesuatu. Dia melihat salah satu korban selamat. Istriku, ucap korban selamat itu. Lalu dia pun menanyakan, "Hei, apa kau baik-baik saja?" "Istriku adalah monster," ucapnya. "Istriku monster," dia sambil mengigau dan ketakutan. "Kau adalah setan, membohongiku, dasar wanita sialan," ucapnya. Dalam hatinya Weirdo berkata sepertinya dia sudah kehilangan kesadarannya. Apa itu karena kengerian telah mencapai tingkat yang ekstrim? Sinyalnya juga hampir hilang. Meskipun kita bisa mencari tahu lokasinya, namun sepertinya sulit untuk berkomunikasi. Lalu James berkata, "Mana satu-satunya yang disiapkan hanya earpiece saja. Kalau begini aku tidak bisa membantu mereka berdua." Lalu James, Weirdo, tiba-tiba Sandper, dan begitulah komunikasinya pun hilang. Bahkan Sandper juga kehilangan komunikasi dengan James, sang ajudan presiden. Apakah karena cuaca sama sekali tidak tersambung? Namun ketika itu dia berkata, "Aku akan lihat-lihat saja." Ketika itu ada seorang anak kecil berkata, "Bibi, apakah benar Bibi orang yang bernama Sandper?" Aku, ucapnya. "Bibi datang untuk menyelamatkan kami." "Aku memang Sandper, tapi aku bukan Bibi," ucapnya. Kita pun dipindahkan kembali ke Weirdo yang sepertinya akan memasuki ruang utama. Apakah ini adalah aula perjamuan?
bau amis, bau darah di sini sangat kental. Ketika itu dia melihat Sampel ada di sana. Sampel, Sampel, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau tiba-tiba sudah berada di atas saja? Namun ketika itu Sampel tidak mengatakan sesuatu, dia malah hanya menggeram. Tiba-tiba saja sebuah tekanan terasa di sana, dan tiba-tiba saja Sampel berubah menjadi monster. Dia mencoba untuk menggigit Weirdo, dan begitulah Weirdo berhasil menghindar di detik-detik terakhirnya. Namun itu tidak murah. Dia kehilangan satu tangannya. Weirdo dengan susah payah menghindari hal itu. Ada apa ini, ucap Weirdo sambil melihat kedatangan monster itu dengan gigi besarnya lagi. Dar. Weirdo menghindarinya, bersembunyi di balik tiang. Aku lengah. Kalau responku telat, maka sama saja leherku akan melayang. Meskipun aku tidak tahu alasannya, sudah jelas sekali dia bukan server. Tapi apa yang kulihat itu barusan halusinasi. Apakah dia adalah monster yang bisa mengubah wujud? Tidak peduli seberapa lemahnya aku, namun kekuatannya untuk membunuhnya. Dar. Tiba-tiba saja tiang itu pun dihancurkan. Weirdo pun menghindar dengan sekuat tenaga. Di sana monster pun sudah menjadi wujud aslinya kembali, tidak menjadi server lagi. Dan seperti inilah wujud monster yang pertama kali kita lihat. Sungguh mengerikan. Sepertinya ini adalah wujud aslinya. Ternyata benar, dia alien yang bisa berubah wujud. Benar-benar tidak bisa dipercaya, ucapnya. Lalu Weirdo pun membuka jubahnya, menalikan jubah itu ke luka di tangannya untuk menghentikan darahnya. Bikin aku kesal saja. Kau telah menghancurkan lenganku, dasar bajingan. Namun monster itu malah berlari seperti maniak ke arah Weirdo. Sementara itu kita dipindahkan ke James yang sedang memantau keadaan. Gerakan Weirdo aneh sekali. Kenapa dia bergerak seperti itu? Sepertinya dia baik-baik saja, meskipun kurasa dia sedang dalam pertarungan. Sang pilot berkata, James, di sini hujannya sangat berbahaya. Lebih baik kita turun saja ke kapal. Kita mendarat di atas geladak. Ya, kita mendarat saja. Kita pun dipindahkan ke Saint Pierre yang bersama anak itu membawa ke orang-orang yang lain. Hei semuanya, Saint Pierre datang. Saint Pierre? Ya, ternyata benar itu Saint Pierre. Lalu mereka pun semua melihat Saint Pierre, dan itu adalah korban-korban selamat. Kami adalah para korban yang selamat. Saint Pierre ternyata sangat mirip yang di TV, ucap anak yang lain. Kami sedang bersembunyi. Orang-orang yang ada di lantai bawah semuanya bersembunyi di mana? Lalu dia pun melihat masih banyak yang selamat. Aku harus cepat. Namun seseorang berkata, Saint Pierre, tapi mungkin ini terdengar tidak tahu malu, tapi tolong selamatkan kami semua. Kita pun dipindahkan kembali ke pertarungan Weirdo bersama si monster ikan. Di sana monster ikan yang seperti maniak menghampiri Weirdo dengan kepalan tangannya. Dar. Di sana Weirdo berhasil menghalangi beberapa pukulannya, namun pukulannya benar-benar kuat. Bahkan ketika Weirdo menahan salah satu tangannya, di sana monster ikan itu memiliki satu tangan yang lain yang akan menusuk Weirdo di arah yang lain. Namun ketika itu dihentikan oleh kakinya. Di sana Weirdo berkata, apa karena lenganku putus? Meski begitu, pertarungan tangan kosong bisa sampai terdorong seperti ini. Rupanya monster itu lebih kuat dari yang dikira. Tiba-tiba dia berpikir begitu, dan tiba-tiba juga sebuah mulut bersama gigi-gigi besarnya sudah ada di depan wajahnya. Namun itu tidak mudah dilakukan. Dia pun dilutut oleh Weirdo. Tidak semudah itu. Sang monster pun terpental ke belakang, sementara Weirdo melompat ke belakang. Dia hanya akan bertarung dengan wujud aslinya saat bertempur. Kemampuannya hanyalah merubah wujud penampilannya sehingga bukan ancaman untuk saat bertarung. Namun begitu, aku harus selesaikan ini. Ketika itu mata dari Weirdo pun menyala dengan terang, dan seperti itulah sepertinya Weirdo menggunakan seluruh kekuatannya. Bahkan sang monster yang menyadari hal itu langsung tiba-tiba bergidik ngeri karena merasakan perubahan dari Weirdo. Weirdo melihat sebuah tong anggur di sana, dia menendangnya. Dan begitulah anggur-anggur itu pun pecah. Di sana cipratan anggur-anggur itu berubah menjadi sesuatu yang tajam seperti pisau dan langsung menuju ke arah monster itu. Sementara itu Weirdo juga mengambil botol alkohol yang lain, memecahkannya, lalu menaburkannya ke dalam tangannya sendiri, mengubah alkohol itu menjadi sebuah pedang. Hari ini aku sangat lelah hingga membuatku kesal.
adalah keputusan yang buruk. Maaf, tapi kondisiku sudah sangat lelah untuk bermain-main, ucap Weirdo. Dan kita pun diperlihatkan sepertinya kemampuan Weirdo adalah mengubah sesuatu atau cairan menjadi wujud yang padat seperti es atau mungkin juga kristal. Itulah kemampuan dari Weirdo. Dia pun melompat ke arah sang monster. Kita akan dijelaskan tentang profil si Weirdo itu untuk sebentar. Kalian Weirdo berasal dari East Harlem, Manhattan. Sepertinya dia tidak terlihat seperti orang yang sangat berbahaya, ucap orang botak yang ada di sana. Rupanya itu adalah pertemuan antara Weirdo dan Saint Paul. James juga ada di sana bersama orang botak ini. Kecuali matanya, dia terlihat seperti orang yang sangat garang. Di sana James berkata, Kingboard masih ada di sana, meskipun pertama kali aku juga tidak percaya ketika melihat itu semua. Rupanya orang botak itu bernama Ben, instruktur bioteknologi vital. Bulan lalu, King Savario tertangkap dalam keadaan mati. Wah, pemerintah sangat pusing sendirian melawan para gangster itu. Pokoknya, namun di sana dihentikan oleh James yang berkata, diam-diam mereka bicara. Di sana Saint Paul berkata, mengalahkan berandalan lalu tubuhnya yang tidak mempan senjata api. Aku yakin kau itu manusia super, ya kan? Bagaimana kalau melakukannya? Para korban terluka berdarah sekaligus seperti itu. Aku tahu kau yang melakukannya. Langkah bagus jika tidak ada rahasia di antara kita, ucap Saint Paul. Di sana Weirdo hanya melihatnya. Lalu dia pun bersinar matanya. Begitu saja dia berkata, mudah kau. Dia mengeluarkan kekuatannya dan membekukan kopi yang ada di tangan Saint Paul. Aku hanya melakukannya. Aku tidak tahu bagaimana melakukannya, tapi aku bisa mengeraskan cairan yang ada di sekitarku. Dia tidak ragu mengungkapkan kekuatannya. Bahkan semua orang pun terkejut. Apa? Dalam radius 10 meter aku bisa mengeraskan sebanyak apapun yang aku inginkan. Lalu seperti yang dikatakan, aku tidak tahu caranya. Kemampuan itu berasal dan dari mana asalnya kemampuan itu? Aku tidak tahu. Namun ini semua membutuhkan konsentrasi dan stamina yang tinggi. Dan begitulah, itu adalah cerita dari Weirdo. Kita dipindahkan lagi ke saat ini, di mana pertarungan Weirdo dan monster ikan sedang terjadi. Weirdo berusaha untuk menusuknya, dan monster ikan itu terlihat akan ditusuk oleh Weirdo. Apakah ini konsep pembekuan? Ya, ini sedikit berbeda, konteksnya memang benar. Namun kalau konsep pembekuan itu tingkat kekerasannya sangat tinggi sehingga setara dengan berlian. Maksudku kau bisa mengubah hingga bahannya. Ini tidak bisa dipercaya. Maksudnya tingkat kekerasannya sangat tinggi, terkadang juga bisa menjadi senjata dar. Dan begitulah, setelah dijelaskan, Weirdo pun berhasil memecah kepala dari monster itu. Konsentrasi seperti itu bisa setara dengan puluhan senjata api. Dan benar saja, monster itu pun kesakitan. Dia hanya bisa berteriak, wah. Di tengah kesakitannya dia berusaha menghajar Weirdo, dan berhasil. Weirdo pun dihajar begitu saja. Weirdo terpental dan menghancurkan dinding ada di belakangnya. Ke parah, ucapnya. Nyaris saja sepertinya dia menggunakan seluruh kemampuannya. Aku tidak bisa menikamnya dengan tepat karena keseimbanganku tidak bagus. Dan seperti biasa, monster itu berlari seperti maniak lagi, dan kini berubah merah, hampir berubah merah. Sementara itu kita dipindahkan ke keadaan dari Saint Pierre, lantai 4 dan 5 tidak ada masalah. Kalau ini juga sama, berarti lantai bawah jelas tidak ada kerusakan. Kalau begitu, satu-satunya di suatu tempat aku merasakan getaran yang sangat kecil. Di sana dia sambil mencoba terus menghubungi James dan Weirdo. Halo, bagaimana keadaan kalian? Sementara itu James juga berpikir, aku yakin Weirdo sedang bertarung karena pergerakannya sangat aneh. Tapi perasaanku tidak enak, penjelasannya lebih telat dari yang kukira. Meskipun sedang mendekati keduanya, tapi kita harus segera ke Pearl. Dan begitulah, ini adalah Weirdo. Pandangannya yang sudah mulai kabur. Dia sudah hampir kehilangan kesadarannya. Sial, pandanganku. Dan dia pun berlari sambil dikejar oleh monster ikan itu. Ketika itu dia melihat ke atas. Dia melihat air atau hidran darurat untuk kebakaran. Nah, baiklah kalau itu aku harus melakukannya. Dia melompat ke atas, menendang benda itu, dan begitulah muncrat di sana air yang sangat banyak menggunakan kekuatannya kembali untuk membekukan sang monster. Benar saja, itu berhasil. Monster itu beku. Monster itu akhirnya tidak bisa bergerak lagi. Lambat laun dia menjadi es. Di sana Weirdo terus menggunakan kemampuannya. Benar saja, monster itu tidak berdaya menghadapi pembekuan yang dihadapi oleh Weirdo.
Di sana kita dipindahkan lagi ke masa lalu. Maafkan aku. Pertama-tama terima kasih sudah setuju untuk ikut dalam penyelidikan kali ini, Weirdo. Kalau begitu, berapa lama kemampuan aneh ini bertahan? Meskipun di luar Nurul, meski yang ilmiah kemampuannya itu, aku berpikir akan ada batasnya. Di mana itu adalah waktu yang sangat singkat. Kalau tidak, jangan bilang dia akan beku selamanya. Tentu saja aku tidak seperti itu. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kekuatanku itu berasal dari kekuatan mentalku sendiri. Penyimpangan lalu ini sangat parah tergantung pada kondisi tubuhku. Namun begitu cairannya mengeras, setidaknya akan bertahan selama 1 jam. Setelah itu kembali ke komponen khususnya. Dan begitulah sang monster ikan pun akhirnya beku sepenuhnya. Terus bagaimana aku akan menghancurkannya, ya ucap Weirdo sambil memikirkan dia akan menghabisi monster itu. Dasar merepotkan. Namun ketika itu tebasan terjadi. Di sana Weirdo kaget. Di sana juga dia tiba-tiba terpotong rambutnya. Namun yang kita kira rambut bukan hanya rambut yang terpotong. Di sana tiba-tiba saja pandangannya menjadi miring. Dan benar saja rupanya si Weirdo terpenggal di kepala. Dia tiba-tiba berlutut dengan kepala yang terlepas dari badannya. Di detik-detik terakhirnya dia melihat seseorang atau sesuatu mendekatinya. Dan benar saja monster yang lain rupanya ada di sana. Ada 2 ucapnya. Kita melihat keadaan dari James. Bagus, meskipun membutuhkan waktu, namun mereka berdua akan segera bertemu. Namun di sana James menyadari sesuatu. Ada apa ini? Kenapa layar tiba-tiba mati? Layar Weirdo tiba-tiba mati. Dia kehilangan sinyal, benar-benar terputus. Tunggu dulu, hanya layar Weirdo saja yang menghilang, sedangkan Pearl, jangan-jangan. James pun berpikir demikian. Tidak mungkin, ucapnya. Ini tidak mungkin. Sambil menekan laptop yang dimilikinya. Tak. Sementara itu di sana Saint Pearl sudah datang. Dia bersiap untuk mendobrak masuk. Dengan kerennya dia masuk ke dalam ruang perjamuan, menarik perhatian monster-monster itu. Di sana monster itu yang melihat kedatangan dari Saint Pearl. Mereka saling bertatapan muka. Namun Saint Pearl melihat ke arah yang lain. Dia terkejut dengan hal yang lain. Tergeletaknya kepala Weirdo membuat Saint Pearl sangat benar-benar terkejut. Meskipun aku tidak bisa mengungkapkannya, namun semua berterima kasih karena kau sudah bergabung menjadi tim. Inilah yang diingat oleh Saint Pearl ketika di masa lalu Weirdo memutuskan untuk bergabung dengan tim Saint Pearl. Tunggu, aku juga sama, ucap Saint Pearl. Aku juga berterima kasih. James sangat suka kau bergabung dengan kami. Pria menjengkelkan itu. Alien itu lebih berbahaya dari yang kamu bayangkan. Seperti yang kemarin, tiba-tiba dalam bahaya. Kedepannya kita tidak akan tahu seperti apa lagi alien yang akan muncul, dan juga situasi seperti apa yang kita hadapi. Di tengah-tengah pertarungan, kalau salah satu di antara kita ada yang mati, kita harus tetap tenang dan menghadapinya dengan bijaksana, ucap Saint Pearl. Bijaksana ya? Ya itu tergantung, ucap Weirdo. Dengan begitu pada situasinya, saatnya mundur juga tidak masuk dalam strategi. Jangan sampai terbawa emosi yang berlebihan, karena itu akan mengacaukan semuanya, ucap Saint Pearl. Ketika itu aku goyah. Aku tidak akan menunjukkan kemampuan yang aku miliki. Sisanya ya yang masih selamat, entah bekerja atau sama atau apapun hingga akhir ujung dunia, cobalah untuk menjaga lagi dunia ini. Namun di sana Weirdo berkata omongan yang gak masuk akal. Awalnya kalau kau tidak bisa diajak, maka aku akan keluar dari tempat ini. Itulah yang kupikirkan pertama kali. Itu sama saja, aku tidak bisa menghadapinya. Aku bukanlah orang yang emosional seperti itu. Kalau kau mati, maka aku tidak akan pernah panik, ucap Weirdo. Aku pergi duluan. Itulah yang dikatakan Weirdo ketika mereka bertemu. Namun di sana orang yang mengatakan harus tenang, jangan panik dan bijaksana, malah tiba-tiba mengamuk di sana sambil berteriak, "Hurrah!" Akan menghajar monster itu. Monster yang terlihat seperti laba-laba dihajar begitu saja oleh Saint Pearl. Gecrak, dar. Dia melihat kepala Weirdo. Saat itu dia akan menyentuh kepala Weirdo, namun monster itu masih hidup. Dia mencoba untuk menyerangnya dari belakang, namun di sana Saint Pearl berhasil menghindarinya sedikit. Dia menahan kekuatan dari monster itu dengan otot-ototnya. Dia melanjutkan untuk menyentuh kepalanya, menutup matanya agar Saint Pearl bisa membuat Weirdo beristirahat dengan tenang. Ketika itu Saint Pearl benar-benar marah.
dia berubah menjadi keemasan. Bahkan monster itu merasakan tekanan dan aura bahaya yang sangat luar biasa. Tiba-tiba saja dia pun merasakan bahaya dan melompat mundur. Namun itu tidak semudah itu. Sandpearl berhasil menangkap salah satu tangannya, membanting dar ke belakang. Begitulah yang terjadi. Karena aku harus membersihkan sampah sepertimu, ucapnya. Hari ini adalah hari terburuk. Di sana masa itu hanya bergidik ngeri. Aku akan melakukannya dengan caramu, brengsek. Janganlah kau bayangkan tentang kematianmu yang mudah, ucap Sandpearl. Di sana monster itu bergidik ngeri. Dia hanya ketakutan sambil berteriak, "Wah, wah, wah." Di tengah ketakutannya itu, dia mencoba untuk menguatkan tekadnya sambil melompat ke arah Sandpearl lagi, mencoba untuk menyerang Sandpearl lagi. Namun ditangkis begitu saja oleh Sandpearl. Lalu tiba-tiba di uppercut, dar, kehilangan giginya begitu saja, bahkan separuh dari hidungnya hancur, dan tiba-tiba akan dibogem lagi oleh Sandpearl dengan tangan kirinya, dar. Lalu belum itu saja, masih ada bogem yang tangan kanan, kecrak, dar lagi. Dia pun terpental sambil menghancurkan dinding ada di sana. Sandpearl berkata, "Aku akan membunuhmu. Bangunlah, aku tahu kau belum mati." Ketika Sandpearl bertarung dengan monster laba-laba itu, si monster ikan yang membeku rupanya sudah mulai bisa keluar diri dari es itu.